Salam. Kita akan puji Tuhan ya. Di telapak tanganmu tertulis nama, di dalam genggamanmu seluruh hidupku. Sungguh bangga ku punya Bapa seperti yang tak melupakanku. Amin. Di tengah badai hidup kau menemaniku. Amin. Di atas gunung batu kau angkat diriku. Sungguh ku punya Bapa sepertimu yang tak pernah meninggalkanku. Ku nyatakan Engkau Tuhan di hidupku, Tuhan di setiap ucapan dan perbuatanku. Ku nyatakan Engkau Tuhan di hidupku, Tuhan yang selalu ku sembah di setiap nafasku. Di telapak, amin, haleluya, haleluya, haleluya. Di dalam genggamanmu seluruh hidupku. Sungguh bangga ku punya Bapa sepertimu yang tak pernah melupakanku. Amin. Di tengah badai hidup kau menemaniku. Di atas gunung batu kau bawa diriku. Sungguh bangga ku punya Bapa sepertimu yang tak pernah meninggalkanku. Ku nyatakan Engkau Tuhan di hidupku, Tuhan di setiap ucapan dan perbuatan. Amin. Ku nyatakan Engkau Tuhan di hidupku, Tuhan yang selalu ku sembah di setiap. Haleluya. Ku nyatakan Engkau, ku nyatakan Engkau Tuhan di hidupku, Tuhan yang selalu dan berbu. Amin. Haleluya. Ku nyatakan Engkau Tuhan di hidupku, Tuhan yang selalu ku sembah di setiap nafasku. Mari saudara kita sama-sama bangkit berdiri. Di telapak tanganmu tertulis namaku. Amin. Di genggamanmu seluruh hidupku. Sungguh bangga ku punya Bapa sepertimu yang tak pernah melupakanku. Amin. Di tengah badai hidup kau menemaniku. Di atas gunung batu kau bawa
diriku. Sungguh bangga ku bila Bapa sepertimu, yang tak pernah melupakan. Amin. Ku nyatakan Engkau Tuhan di hidupku, Tuhan yang selalu ucapkan. Amin, haleluya, amin. Ku nyatakan Engkau Tuhan di hidupku, Tuhan yang selalu ku sembah di setiap. Haleluya, haleluya. Dunia, amin Tuhan. Hanya Engkau-lah Tuhan kami di tempat ini, Yesus Kristus Tuhan. Amin. Tuhan di setiap ucapan dan perbuatanku, Tuhan takkan Engkau Tuhan di hidupku, Tuhan yang selalu ku sembah di setiap nafasku. Amin. Takkan Engkau Tuhan di hidup, Tuhan Yesus, haleluya. Amin, haleluya. Ku nyatakan Engkau Tuhan di hidupku, Tuhan yang selalu ku sembah di setiap nafasku, Tuhan yang selalu ku sembah. Sekali lagi sama-sama katakan amin. Tuhan yang selalu ku sembah di setiap nafasku. Tuhan, selama kami masih ada nafas Bapa, kami selalu meminggi-tinggi menyanjung-nyanjung nama-Mu Tuhan. Haleluya. Bersyukur ya Bapa, betapa baiknya Engkau Tuhan. Haleluya. Terima kasih ya Bapa atas kasih dan kemurahan bagi kami semua di tempat ini. Biarlah kami semua yang sudah hadir ya Bapa, dengan sukacita akan menyanjung-nyanjung, meninggi-ninggi nama-Mu Bapa. Kami mau melupakan apa yang di belakang kami. Aku akan melupakan apa yang di belakangku dan berlari-lari. Satu tujuan kami meninggi-ninggi menyanjung nama-Mu. Terima kasih Bapa yang siap menanjung-nyanjung dan meninggi-ninggikan nama Yesus. Mari bersama-sama berkata bersama saya. Amin. Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Haleluya. Silakan duduk. Salam. Dua orang. Saya dengar hanya Ibu Chandra. Ya, sarapan dia. Salam. Belum. Waduh. Belum nyampe surga ya. Saya belum nyampe ya. Salam. Ini baru surga bergetar dengar suara saudara. Bukan suaranya artis loh. Biar saudara fales itu Tuhan Yesus nangis dengar suaramu daripada suara artis ya. Sekali lagi salam. Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Haleluya. Dia luar biasa. Dia gunung batu dan keselamatan kita. Tepuk tangan sorak-sore. Jangan ada yang bersedih di tempat ini ya. Mana tepuk tangannya untuk Tuhan? Kau takkan ku takut. Amin. Haleluya. Kau keselamatanku dan Kau yang membelaku, tak akan ku takut. Kuasa-Mu di dalamku, walau badai menerpa
di dalam hidupku ini. Amin. Tanganmu Tuhan mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan, dahulu sekarang selamanya. Amin. Janji Tuhan luar biasa. Kau Alfa Omega, awal dan akhir, semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Amin. Tepuk tangannya lebih meriah lagi. Ayo. Kau gunung batuku dan kau, amin, bentengku. Jangan ragu lagi saudara, Dia benteng kita. Dan kau yang membelaku, tak akan ku takut. Kuasamu di dalam, walau badai menerpa, siapa takut? Badai pun kita lawan, amin. Ada Yesus di tengah kita, bersama kita. Tuhan yang benar, amin. Tinggalkan janjimu, haleluya. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir, semesta alam memuja Tuhan yang, haleluya. Lebih semangat lagi ya. Dialah sumber kemenangan kita. Yo, kau gunung batuku dan kau, mana suaranya tuh Tuhan? Haleluya. Kau menjamin hidupku, katakan kau keselamatanku dan kau, Dia yang membela kita, tak akan ku takut. Siapa takut hidup di dalamnya? Badai menerpa di dalam hidupku ini, namun tanganmu Tuhan mengangkat. Kau Tuhan yang benar, pernah tinggalkan, dahulu sekarang selamanya, janjimu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir, semesta alam memuja Kau Tuhan yang benar. Mari kita sama-sama berdiri saudara. Kita berdiri bareng ya. Lebih semangat lagi. Kita mau berkata, kau gunung, mana yang percaya Tuhan suaranya? Kau keselamatanku dan kau yang membelaku, tak akan ku takut. Kuasamu di dalam, walau badai menerpa di dalam hidupku, haleluya. Namun tanganmu Tuhan mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan, dahulu sekarang selamanya. Katakan janjimu Tuhan. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir, semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Lebih meriah lagi. Haleluya, Dia hadir di tengah-tengah kita. Yo sama-sama. Kau gunung batuku dan kau kota bentengku, tak akan. Jangan ragu lagi saudara ya. Tetap semangat untuk Tuhan. Kau keselamatanku dan kau, tak akan ku takut. Kuasamu, katakan amin. Walau badai menerpa, siapa takut dengan badai, amin. Namun tanganmu Tuhan mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan, dahulu sekarang selamanya, janjimu tak berubah, amin. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir, semesta alam memuja Engkau Tuhan.
Tuhan yang, hey, haleluya, tepuk tangan lebih meriah untuk Tuhan. Luar biasa kasih Tuhan bagi kita semuanya di tempat ini. Haleluya. Glory bagi Dia. Hey, Tuhan baik bagi kita. Semuanya. Walau badai menerpa di dalam hidupku ini, namun tangan-Mu Tuhan mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan, dahulu sekarang selamanya. Janji-Mu Tuhan tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Semesta alam memuja, semesta alam, semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Tepuk tangan sorak-sorai bagi Yesus Tuhan kita. Luar biasa kasih-Nya bagi kita semua. Amin. Silakan duduk saudara. Iya. Jangan takut apapun yang terjadi, apapun yang di depan kamu. Dia tidak pernah mengingkari sebagai benteng kehidupan kita. Amin. Kita mau siapkan kebenarannya. Kita mau berkata, aku tetap cinta Tuhan. Walaupun apa yang terjadi di dalam hidupku. Haleluya. Ku tetap cinta. Ku tetap cinta. I love you Jesus, my Lord. Walau badai datang menerpa, ku tetap cinta. Ku tetap setia Tuhan. Ku tetap setia. Ku tetap setia. Walau topan datang menerpa. Walau datang menerpa, ku tetap setia. Terlalu banyak sudah Tuhan memberikan berkat bagi kita semua, amin. Terlalu banyak, oh, yang Tuhan telah beri, amin. Takkan mungkin ku balas. Kita tidak bisa membalas sekaya apapun saudara kekayaan kita. Darahnya terlalu mahal, amin. Katakan, seluruh hidupku Tuhan. Oh, ku persembahkan seluruh hidupku, amin. Haleluya, haleluya. Biar ku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selama-lamanya. Amin. Luar biasa. Mari sama-sama katakan apapun yang terjadi. Tetap cinta. Penyakit, sakit penyakit, apapun tidak bisa memisahkan kita saudara. Luar biasa. Tetap kita katakan, ku tetap cinta Tuhan apapun yang menerpa. Walau badai datang menerpa, ku tetap cinta, ku tetap setia Tuhan. Ku tetap setia, ku tetap setia, ku tetap setia. Walau topan datang menerpa, aku akan tetap melawan Tuhan. Karena ada Tuhan Yesus di tengah kita, bersama kita. Amin. Mari kita sama-sama bangkit berdiri sekali lagi. Oh, angkat tanganmu, katakan terlalu banyak. Yang sudah banyak diberkati Tuhan, angkat tanganmu. Terlalu banyak. Tuhan, kau lihat tangan kami. Yang Tuhan, kau sudah banyak memberi kami Tuhan. Tak mungkin bisa membalas. Takkan mungkin ku balas dari
apa yang ku katakan, ku persembahkan Tuhan. Kami hanya bisa mempersembahkan tubuh kami. Oh haleluya. Seluruh hidup persembahan kami yang benar Tuhan. Amin. Biar ku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selama-lamanya. Oh, terlalu banyak, haleluya Tuhan. Kami mengangkat tangan. Kami terlalu banyak mendapat berkat. Kami tidak bisa Tuhan membalas kebaikan-Mu Tuhan. Takkan mungkin ku balas dari apa yang ku miliki Tuhan. Oh, seluruh hidupku, biar ku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selama-lamanya. Katakan terlalu banyak Tuhan. Terlalu banyak. Amin. Yang sudah Tuhan beri, yang Tuhan telah beri, takkan mungkin kami tidak bisa membalas Bapa. Haleluya Tuhan. Apa yang kami miliki Tuhan tidak bisa membayar darah-Mu yang mahal itu Yesus Tuhan. Tapi Engkau berkemurahan bagi kami Tuhan. Oh, Kau pakukan utang kami di salib-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Thank you Jesus. Haleluya Tuhan, haleluya Tuhan, haleluya. Untuk selama-lamanya. Terlalu banyak yang Tuhan telah beri. Haleluya, haleluya. Takkan mungkin, kami tidak mungkin membalas Tuhan. Inilah kami Tuhan. Kami sudah katakan kami bagaikan butiran debu yang berguna di hadapan-Mu Tuhan. Ku persembahkan seluruh hidup. Haleluya. Biar ku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selama-lamanya. Amin. Amin. Banyak yang Tuhan telah. Selanjutnya saya mengundang pembicara Bapak Nahosan Patadungan dari setia untuk selama-lamanya. Dan ku tetap cinta, biar ku tetap setia. Dan ku tetap cinta, biar ku tetap setia. Amin. Dan ku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selama-lamanya. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk semua campur tangan Tuhan, anugerah Tuhan, penyertaan Tuhan dan pemeliharaan Tuhan yang nyata.
yang boleh kami terima sampai hari ini. Kami boleh berkumpul, beribadah, kami semua sehat Tuhan. Terima kasih. Sebentar kami akan dapatkan nasihat firman Tuhan. Itu yang kami butuhkan supaya ke depan kami bisa pastikan langkah kami berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa, bantu kami untuk mengerti firman-Mu. Beri kami kekuatan untuk melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Dalam nama Yesus kami siap terima nasihat Tuhan. Haleluya. Amin. Silakan duduk saudara. Shalom Bapak Ibu. Baik, kita akan belajar firman Tuhan. Mari buka bersama dengan saya Efesus pasal 5. Efesus pasal 5 ayat 15 sampai ayat yang ke-16. Efesus pasal 5 ayat 15 sampai ayat yang ke-16. Kita akan belajar, ada satu isi hati Tuhan di sini untuk kita perhatikan baik-baik. Efesus pasal 5 ayat 15 sampai ayat yang ke-16. Demikian firman Tuhan, saya bacakan. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Saudara, kalau kita melihat penegakan hukum di dunia ini, ya semua negara berlakulah. Pasti ada banyak penyimpangan yang kita temukan di dalamnya. Kita justru harus mengakui bahwa ada banyak ketidakadilan kita temukan justru di pengadilan. Orang benar yang harusnya hidup bebas, tiba-tiba kok bisa menyatakan bersalah dengan kasusnya padahal dia benar. Ada juga orang yang sudah jelas salah, tapi kok bisa lolos, bisa bebas. Kita melihat itu saudara dalam kehidupan kita sehari-hari. Seolah-olah hukum itu bisa ditawar, bisa dinego, bisa diatur sesuai dengan kehendak orang yang bisa bayar. Itulah hukum yang kita lihat terjadi di dunia ini Bapak Ibu. Tapi kita bersyukur ada satu hukum yang Tuhan ciptakan di dunia ini yang kepadanya satu manusia pun tidak bisa atur dan kendalikan. Itu adalah hukum waktu. Waktu tidak bisa ditawar, waktu tidak bisa dinego, bahkan di cancel tidak bisa. Waktu berjalan terus. Dia tidak peduli engkau memperhatikan atau tidak, dia akan tetap mengambil detik demi detik usia saudara. Nanti tidak terasa usia kita sudah 30, 40, 50, 60. Tidak terasa juga badan kita ini kok mulai melemah. Kok mulai membungkuk. Tulang kita kok mulai melemah. Kulit kok mulai keriput. Wajah kok mulai mengkeriput. Rambut kok mulai memutih. Itulah waktu. Satu orang pun tidak bisa menghentikannya. Itu waktu. Dan saya mau beritahu Bapak Ibu ya. Waktu itu berjalan dengan cepat ya. Perhatikan ya. Dalam waktu 2 hari, hari besok sudah jadi kemarin. Sekali lagi, dalam waktu 2 hari, hari besok sudah jadi kemarin. Waktu berjalan terus. Waktu tidak bisa dihentikan, apalagi diulang, tidak bisa. Dan Bapak Ibu perhatikan ya, kita semua orang masing-masing dapat jatah yang sama. Satu orang itu tetap 24 jam satu hari. Tidak ada yang lebih, tidak ada yang kurang. Tapi pencapaian tiap orang untuk 24 jam itu berbeda. Pencapaian orang untuk tiap 24 jam itu berbeda. Ada yang menggunakan waktu hidupnya dengan sebaik-baiknya. Ada yang gak berbuat apa-apa sama sekali. Ada. Tahu nanti hasilnya kapan? Waktu nanti di ujung hidupnya. Waktu dia tua. Kalau orang itu menggunakan waktu itu dengan sebaik-baiknya. Nanti di ujung hidupnya dia akan jadi orang yang berbahagia. Tapi yang tidak menggunakan waktu hidupnya dengan sebaik-baiknya bahkan malah merusak. Nanti dia akan menyesal. Dan sayangnya penyesalan di ujung hidupnya itu dia tidak bisa berbuat apa-apa. Tangisannya gak bisa berubah keadaan. Itu sudah jadi bubur. Itulah waktu. Makanya betul firman Tuhan katakan apa? Pergunakanlah waktu yang ada. Nah saudara, berbicara tentang waktu, Alkitab menyatakan ada 3 macam waktu. Itu akan kita pelajari singkat pada pagi hari ini. Yang pertama adalah Kronos, yang kedua Aion, dan yang ketiga adalah Kairos. Kita akan belajar singkat tentang 3 waktu ini. Kita masuk yang pertama, Kronos. Apa itu Kronos? Kronos adalah waktu yang selalu ada, bisa diprediksi, bisa direncanakan, bisa diatur, bisa diulang. Kronos adalah waktu yang selalu ada, bisa diprediksi, bisa direncanakan, bisa diatur, bisa diulang. Itu Kronos. Contoh, misalnya kita ada rencana besok mau ketemu di gereja.
Kita mungkin tim musik pujian atau jemaat berkata, besok kita ada acara di gereja ya, jam 10 pagi. Nah itu kronos, bisa diatur. Nah ternyata waktu besoknya banyak yang berhalangan. Akhirnya beberapa jemaat mengusulkan, Pak gimana kalau ditunda minggu depan supaya bisa yang hadir semua datang. Oke, dia tunda minggu depan. Nah itu kronos. Bisa diatur, bisa direncanakan, bisa diprediksi, dan bisa diketahui secara jelas. Yang mengerti katakan amin. Nah, jadi makanya kronos itu bisa diatur, bisa diketahui secara jelas, bisa direncanakan, bisa diulang. Contoh penggunaan di Alkitab, mari buka. Di dalam Kisah Rasul 1, ayat yang ke-21. Kisah Rasul 1, ayat 21. Demikian firman Tuhan. Jadi harus tambahkan kepada kami seorang dari mereka yang senantiasa datang berkumpul dengan kami selama Tuhan Yesus bersama-sama dengan kami. Ini adalah pernyataan di mana pada waktu itu murid-murid Tuhan Yesus mencari pengganti Yudas. Karena kita tahu Yudas kan bunuh diri, saudara ya. Nah akhirnya mereka mencari dan akhirnya mereka berkata gini, kriteria nanti orang yang bisa gantikan Yudas adalah orang itu sering datang dalam perkumpulan para rasul. Makanya dikatakan di sana senantiasa datang berkumpul dengan kami selama Tuhan Yesus bersama-sama dengan kami. Senantiasa itu memakai kata kronos. Berarti apa? Terulang. Bisa diprediksi, diketahui jelas, secara jelas orang itu datang jam berapa bisa diketahui. Itu namanya kronos. Makanya dalam kehidupan sehari-hari kita menemukan istilah kronologi. Itu adalah suatu kejadian yang bisa diketahui secara jelas momennya, waktunya. Kapan orang itu berangkat, jam berapa perjalanannya, tiba di tujuan itu jam berapa. Nah itu bisa diketahui secara jelas. Itu namanya kronos. Yang mengerti katakan amin. Itu yang pertama. Yang kedua adalah aion. Tulisannya A-I-O-N. Nah aion ini adalah waktu yang tidak bisa diketahui secara jelas, tidak bisa diprediksi dan intervalnya cenderung panjang. Aion adalah waktu yang tidak bisa diketahui secara jelas, tidak bisa diprediksi dan intervalnya cenderung panjang. Ya, kita lihat contoh penggunaan dalam Alkitab. Matius 28 ayat 20. Agar kita mengerti, ada banyak contoh waktu di Alkitab yang berbeda masing-masing. Kalau kronos tadi bisa diketahui secara jelas, aion tidak bisa. Ya. Matius 28 ayat 20. Perhatikan di situ kalimatnya Bapak Ibu. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu untuk senantiasa sampai kepada akhir zaman. Kata akhir zaman di sana memakai kata Yunani tou aionos. Tou aionos, memakai kata aion. Nah, akhir zaman itu Bapak Ibu kita tidak tahu kapan. Nggak bisa diprediksi. Ya. Udah dari tahun-tahun dulu itu sampai sekarang orang berkata apa? Akhir zaman. Jadi batasannya kita nggak ngerti. Tambah lagi intervalnya itu panjang. Karena kita nggak tahu ujungnya kapan. Nah itu namanya aion. Contoh lagi mari buka Yohanes 6. Yohanes 6 ayat yang ke-51. Kita lagi contoh di sini penggunaannya di Alkitab. Yohanes 6 ayat 51. Demikian firman Tuhan. Akulah roti hidup yang telah turun dari sorga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Kata selama-lamanya itu memakai kata Yunani ton aiona. Aion, ton aiona. Nah, kenapa memakai kata aion? Karena selama-lamanya itu kita nggak bisa prediksi. Ya, kapan itu nggak bisa diketahui secara jelas. Dan itu panjang. Jadi aion adalah waktu yang tidak bisa diprediksi, tidak bisa diketahui secara jelas, dan intervalnya cenderung panjang. Yang mengerti katakan amin. Nah yang ketiga, ini penting. Kairos. Kairos adalah waktu atau momen yang terjadi hanya sekali saja. Tidak akan terulang. Engkau tangkap itu momen, engkau akan bahagia. Engkau lepas, engkau akan nangis. Ini Kairos. Kairos adalah momen atau waktu yang hanya terjadi sekali saja dan tidak akan pernah terulang.
Engkau tangkap itu momen, engkau akan bahagia. Engkau tidak tangkap, nangis. Ini yang penting. Waktu Tuhan selalu berurusan dengan kairos. Hanya yang terjadi satu kali sepanjang kita hidup. Itu kairos. Contoh seperti sekarang ya. Sekarang tanggal berapa Bapak Ibu? 10 September. 10 September 2023 hanya hari ini. Sepanjang dunia ada. Besok sudah beda. Besok tanggal 11. Kairos tanggal 10 September hanya hari ini. Saudara tidak gunakan hari sebaik-baiknya, nggak akan lagi terulang. Hari ini tidak ada lagi. Ya, mari buka contoh di Alkitab. Galatia 6. Ini yang penting. Galatia 6 ayat 10. Kalau Kronos ya kita gagal, diatur lagi bisa. Kalau Ionnya kita nggak bisa apa-apa lah. Tapi kalau Kairos, saudara tidak tangkap, nyesal. Karena kejadian itu, momen itu tidak akan pernah terulang lagi. Galatia 6 ayat 10. Karena itu, selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Selama masih ada kesempatan. Selama masih ada kesempatan, itu Kairos. Kenapa? Karena nanti waktunya kita tidak punya lagi kesempatan itu. Karena nanti ada momennya kita tidak punya lagi kesempatan itu. Selama masih ada kesempatan, gunakan itu sebaik-baiknya. Saya pernah ditelepon sebelum pandemi dulu saudara ya, oleh tim saya, karena tim saya ini ketemu ada 2 orang suami istri berobat di rumah sakit tengah kota. Minta supaya doakan mereka karena mereka tinggal di satu losmen dekat Kayun saudara ya, itu namanya Jalan Sono Kembang. Itu ada dulu losmen kecil, sekarang kan sudah gedung besar ya. Nah, sampailah saya di sana waktu ketemu dengan suami istri ini. Nah, yang sakit itu istrinya, sakitnya agak serius saudara ya, agak parah lah. Ternyata mereka ini bukan anak Tuhan. Saya tanya, loh, Bapak Ibu bukan orang Kristen, tapi kenapa cari pendeta? Nah, ternyata ibu ini cerita, rupanya berapa hari lalu itu dia sempat mimpi ketemu Isa Al-Masih. Saya ketemu Isa Al-Masih Pak. Saya tanya, Bu maaf, Ibu tahu itu Isa Al-Masih dari mana? Saya bilang gitu. Soalnya kok saya lihat gambar wajahnya itu mirip-mirip dengan foto yang di rumah teman saya yang Kristen. Oh, nah terus dia jelaskan, itu wajahnya Pak bersinar teduh sekali. Saya langsung tersungkur dan saya rasakan tuh damai yang saya nggak bisa ungkapkan Pak, itu kok tenang sekali. Terus dia bilang begini, anakku ikutlah aku, akulah jalan yang lurus. Habis itu dia terbangun saudara ya. Nah waktu dia terbangun, dia masih ngerasakan, kalau kita bilang tuh auranya lah ya, itu masih ngerasakan di situ saudara. Tenang gitu. Nah cuma dia bingung, ini apa maksudnya? Dia mau tanya-tanya juga nggak ketemu. Sampai akhirnya dia ketemu dengan tim saya yang juga lagi berobat di rumah sakit itu. Dia ngantar keluarganya di sana. Akhirnya cerita, oh gitu. Ini Bu, itu pertanda Tuhan Yesus mengasihi Ibu. Oh gitu Pak Pendeta, iya. Nah terus langkah saya apa? Nah, Ibu mau nggak menjadi anaknya? Mau. Nah, saya pun senang saudara ya. Akhirnya saya minta dia untuk doa terima Tuhan Yesus. Ya, akhirnya sudah dituntun terima Tuhan Yesus. Begitu amin. Nah ini dia. Waktu amin, kan kami ada berempat ya, saya sama tim saya, suaminya sama ibu itu. Kami bertiga sudah buka mata. Dia agak lama, ada sekitar 5 detik kemudian baru buka mata. Jadi kita lihat itu. Begitu dia buka mata, saya tanya, Ibu tadi rasakan apa? Tadi Pak, waktu terima Tuhan Yesus, ada sesuatu yang turun ke saya Pak. Itu kok tenang sekali saya. Saya udah gak mikirkan sakit saya cuma mikirkan gimana saya dengan Tuhan aja dah. Wah saya senang saudara ya, wah senang sekali gitu. Akhirnya sudah, singkat cerita saya langsung pulang. Karena pulang dari situ saya sudah jam 11 malam. Pulang, sampai di rumah jam 6 pagi saya ditelepon ibu itu meninggal. Yang telepon itu adalah suaminya. Saudara, itulah Kairos. Saya bersyukur saya tangkap itu momen. Ya.
Kalau saya tidak tangkap, aduh nangis saya saudara. Satu nyawa itu enggak terselamatkan. Memang secara manusia kita sedih lah, tapi secara iman saya bersyukur karena dia sudah bersama dengan Tuhan Yesus. Tambah lagi suaminya bilang gini, Pak Pendeta, suami istri saya itu sudah berangkat jam 4 pagi. Tadi kami sudah doa Pak, tiba-tiba dia bangun jam 4 pagi, ngajak saya doa dan dia yang pimpin doa. Dia doa itu dia tenang sekali dan habis doa tiba-tiba dia sesak napas, celana ke rumah sakit, akhirnya meninggal di sana. Tapi Pak Pendeta, saya bersyukur karena dia meninggal itu dengan tenang sekali. Wajahnya itu teduh. Saya dengar itu ya gimana saudara, saya senang sekali. Nah itu kairos. Kalau saya tidak gunakan itu, waduh. Tapi karena saya tangkap itu momen, saya bersyukur, saya bersuka cita. Itu namanya kairos. Contoh lagi saudara ya, ada seorang ibu, ini kejadian di luar negeri, saya pernah baca satu artikel. Ibu ini punya kebiasaan terikat dengan HP. Suaminya udah bolak-balik nasihati, itu HP itu diletakkan, kenapa? Kita kan lagi ngobrol keluarga. Sebentar lah Pak, kan aku cuma sebentar ini. Di gereja juga gitu, itu HP, bentar Pak, kok ribut sekali sih. Ditegur ngelawan, selalu begitu. Akhirnya suami pun juga malas itu ya. Dikasih tau bolak-balik selalu ngelawan. Dan si istri pun tidak merasa salah untuk itu, dia tetap saja terikat dengan HP-nya gitu. Sampai suatu saat saudara, mereka tuh punya anak masih kecil, masih kelas 2 SD. Minta mamanya nemani dia main bola sore-sore di taman kota dekat rumah mereka. Si mama bilang, oke, mama temenin. Akhirnya diantar ke sana, lalu anaknya itu ketemu dengan teman-temannya dan mereka main bola di taman kota. Anak kecil saudara ya. Si mama ini ambil bangku taman, HP-an di situ. Wah, HP-an begitu terus ketawa-ketawa gitu, ketawa-ketawa. Dia nggak perhatikan tuh anak. Harusnya momen tuh dia pakai itu perhatikan anak. Tapi dia HP, wah. Sampai tiba-tiba beberapa menit kemudian terdengar, wah, kaget dia. Wah, orang-orang pada berlarian semua ke jalan. Dia pun heran, ada apa? Dia cari anak-anaknya nggak kelihatan. Lalu akhirnya dia terus ikutin orang-orang itu sampai di jalan dan dia lihat anaknya di bawah kolong mobil, saudara. Anak ini rupanya waktu main bola sama teman-temannya, bolanya ketendang ke jalan. Nah waktu dia ngambil itu, ya namanya juga anak kecil ya, dia kurang mawas diri. Dia ngambil tiba-tiba ada mobil lewat, pas, masuk jepuar gitu. Ini pecah saudara. Waktu warga berusaha tolong itu anak saudara sudah begitu dibawa ke rumah sakit nggak bisa, mati. Itu kairos. Hanya terjadi sekali saja. Kalaulah momen itu dia pakai dengan baik-baik, tidak akan nangis dia seperti itu. Sayangnya apa? Makanya Alkitab katakan selama masih ada kesempatan, gunakan itu sebaik-baiknya. Yang mengerti katakan amin. Ya. Makanya saudara hati-hati. Contoh lagi saudara, supaya kita ngerti ya, banyak kisah ini. Saya pernah doakan seorang anak muda di ruangan rumah sakit. Ya, habis keluar dari ICU itu. Jadi waktu saya datang ke sana, dia nangis. Saya belum tahu masalahnya, akhirnya dia cerita. Kalau dia ternyata sudah bolak-balik dikasih tahu Bapak Gembala untuk ikut pelayanan. Tapi dia berkata apa? Nanti om, belum siap, banyak alasan lah. Saya bilang, Mas, pendeta hamba Tuhan apalagi gembalamu kalau minta kamu pelayanan, pasti beliau itu sudah doa dulu. Tidak asal-asal orang ditunjuk untuk melayani di mimbar Tuhan. Saya bilang gitu. Dia pasti sudah doa dulu. Hanya kamu yang ngeles. Iya Pak, saya banyak alasan gini-gini. Nah, singkat cerita saudara ya, dia sudah berkali-kali itu. Tapi nanti om, nggak bisa om. Sampai satu saat pagi itu, omnya itu telepon gembala, Mas bantu di gereja ya. Nggak bisa om, aku lagi repot. Padahal nggak repot loh. Itu udah bohongi gembala itu. Akhirnya apa? Dia pergi sama teman-temannya jalan-jalan kemana-mana. Saudara tahu, di jalan tabrakan, patah kakinya dua-dua, saudara, patah. Kecelakaan, bas. Nangis. Sampai dia bilang, Pak, kalau waktu itu saya ikuti kata gembala, tidak akan patah kaki saya. Iya betul itu, kamu saja yang nakal. Itulah kairos. Makanya Bapak Ibu, jangan gunakan kesempatan itu dengan buruk. Amin ya. Ingat saudara, kita hidup hanya satu kali loh, nggak ada yang dua kali.
Oleh karena itu pergunakan kesempatan dengan baik. Yang mengerti katakan amin. Nah sekarang kita masuk yang terakhir. Gimana caranya agar Kronos dan Kairos itu kita bisa terima dengan baik? Kalau Aion tadi kita nggak bisa apa-apa ya. Nah gimana caranya agar Kronos dan Kairos itu kita bisa terima dengan baik? Ada 3 nasihat firman Tuhan. Yang pertama mari buka Yakobus 4. Yakobus 4 ayat 13 sampai ayat yang ke-15. Yakobus 4 ayat 13 sampai ayat yang ke-15, demikian firman Tuhan. Jadi sekarang hai kamu yang berkata, hari ini atau besok kami berangkat ke kota Anu dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung. Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Kalau Bapak Ibu yang bawa Alkitab, kira-kira tahu nggak judulnya apa itu perikop itu? Ya, jangan melupakan Tuhan dalam perencanaan. Poin pertama, agar Kronos dan Kairos bisa kita terima dengan baik, libatkan Tuhan dalam semua perencanaan. Libatkan Tuhan dalam semua perencanaan. Kita tidak tahu apa yang terjadi besok. Jangankan besok sore nanti kita tidak tahu. Tapi kalau kau libatkan Tuhan, maka besok ataupun kapanpun engkau akan mengalami kebahagiaan bersama dengan Tuhan. Itu pasti. Tapi kalau kau tidak libatkan Tuhan, itu adalah kesalahan paling fatal selama engkau ngambil keputusan. Sekali lagi ya, keputusan yang fatal adalah bukan karena kurang pertimbangan, tapi karena engkau tidak melibatkan Tuhan di dalam pengambilan keputusan itu. Itu dia. Contoh kasus. Maaf kalau saya cerita banyak kasus pelayanan. Saya pernah doakan ada 2 orang, anak gadis, kasusnya sama, masalah jodoh. 2 orang ini sama-sama singer gereja, pelayan Tuhan, dari keluarga hamba Tuhan. Tapi yang satu mengandalkan Tuhan, yang satu tidak. Nah, ini yang satu mengandalkan Tuhan, ini kebetulan keponakannya teman saya. Saya pernah ngisi di persekutuan doa omnya, itu teman saya itu. Nah, dia datangi saya, dia bilang gini, Pak Nason, saya itu 3 bulan lagi mau kawin Pak, mau nikah. Tapi entah kenapa kalau saya doakan tentang pernikahan saya ini, selalu ada rasa nggak enak di sini. Itu apa ya Pak Nason? Nah, saya bilang gini, waduh dek saya kurang tahu masalah itu, tapi gini aja, coba kamu doa, katakan Tuhan, kalaulah perasaan nggak enak ini adalah perasaanku tolong singkirkan dalam nama Yesus. Tapi kalau itu tanda dari Engkau, Tuhan tolong tunjukkan aku. Kamu doa gitu deh, sebelum gitu. Karena dia bilang setiap kali doa tentang pernikahan, kok ada nggak pas. Tapi kalau doa topik yang lain, nggak ada masalah. Maka saya katakan, coba kamu doa seperti tadi. Nah singkat cerita sudah, saya kembali ketemu dengan dia sekitar berapa bulan kemudian. Ada 4 atau 5 bulan kemudian. Nah, itu saya ketemu dengan dia, saya tanya, gimana? Udah nikah? Saya bilang gitu. Karena waktu bilang kan 3 bulan waktu dia ketemu dengan saya. Terima kasih Pak Nason, saya nggak jadi nikah. Gimana? Ya Pak, saya bersyukur diselamatkan Tuhan. Nah itu dia. Coba cerita deh. Akhirnya dia cerita. Habis saya kasih nasihat begitu, dia terapkanlah. Dia bilang, Tuhan, kalaulah perasaan tidak enak ini dari Engkau, tunjukkan Tuhan. Maksudnya apa? Tapi kalau ini hanya perasaan kutok, aku patahkan keluar dalam nama Yesus. Dia doa begitu saudara. Dan itu memang selalu ada. Sampai satu saat dia bilang, itu kalau gak salah seminggu kemudian waktu dia habis praktekan itu, tiba-tiba tengah malam habis dia doa, digerakkan Tuhan tuh telepon tunangannya itu. Akhirnya dia ditelepon, dia gak diangkat-angkat, sampai 10 kali miss call lebih. Dia heran, ada apa dengan calonku ya? Takut nanti apakah lagi sakit atau terjadi apa-apa, jadi khawatir dia. Gak biasa seperti ini. 10 kali miss call lebih gak diangkat. Panik ini anak, lalu bangunkan orang tuanya, malam-malam itu. Lalu akhirnya papanya telepon pakai HP papanya. Nggak diangkat juga. Makin panik mereka. Ya ada apa ya? Ada apa? Akhirnya mereka berangkatlah saudara ke tempat si cowok ini. Cowok ini kos di Perak ya. Keluarga perempuannya ada di Rungkut saudara. Mereka berangkat malam itu juga. Dan saudara tahu, begitu sampai di kos cowok itu lagi tidur dengan perempuan lain di situ. Itu dia. Rupanya dia main belakang itu gak karu-karuan. Tidur dengan perempuan lain dan itu rupanya sudah banyak yang tahu, tapi wanita ini nggak ngerti. Yang kasihan adalah apa? Laki itu juga pemain musik gereja, itu dia.
Itu yang menyedihkan sekali. Akhirnya saudara tahu, keluarga si wanita langsung telepon orang tua si laki, dibatalkan semua pernikahan saudara. Si perempuan berkata, saya bersyukur Pak terluput dari laki-laki brengsek itu. Saya bersyukur Tuhan tolong saya. Itu kasus pertama. Kasus kedua, ini anaknya gembala sidang, pendeta, temannya itu teman saya, bapaknya teman saya. Bapaknya sama opanya teman saya. Telepon saya. Pak Nason, saya suruh papa sama opa konseling ke bapak masalah kawin. Udah nih, besok kita ketemu di gereja bapakmu. Akhirnya sudah ketemu di gereja, dibilang, Pak, saya disuruh konseling ke Pak Nason. Ya. Gini nih, saya mau nanya, kamu apakah sudah doa itu laki jodoh dari Tuhan apa tidak? Kamu udah tanya Tuhan belum? Ya, saya cuma doa biasa Pak. Kamu mesti doa lagi nih ya, supaya kamu tanya Tuhan. Kalau itu udah jelas baru kamu bisa nikahlah. Tapi kalau belum jelas, mending janganlah. Gini Pak Nason ya, saya itu kenal dengan dia itu dari kecil. Kami sudah saling kenal lama, keluarga kami juga saling kenal. Jadi kan gak ada masalah. Loh, bukan gitu nih. Masalahnya kamu sudah doa tanya Tuhan apa belum? Ya kalau itu sih belum. Nah kalau belum sudahlah. Mending kamu berteman saja. Nanti kalau dapat pernyataan Tuhan, nah baru kamu lanjut. Tapi gini Pak Nason ya, kami itu mau kawin minggu depan. Yuh, minggu depan mau kawin sekarang konseling, gimana ceritanya? Saya bilang, lu kamu tuh gimana? Si minggu depan mau kawin kok sekarang baru konseling? Waktu saya ngomong itu mukanya kayak gimana gitu saudara ya. Kayak apa? Pepaya apa itu? Saya bilang, siapa nama lakinya? Ditunjukkan fotonya di HP. Saya waktu lihat foto itu saudara ya, saya ngerasa ada yang gak beres dengan orang ini. Saya tampan, ganteng saudara, tapi ada yang gak beres. Tapi saya berharap Bapak Ibu jangan tunjukkan foto ke saya ya. Itu gak berlaku saudara ya. Saya waktu lihat itu gak beres ini. Saya bilang, nih coba kamu doa lagi ya. Kamu cek nanti dalam seminggu nih, saya yakin Tuhan pasti buka jalan. Saya udah ngerasa ada yang gak pas dengan laki-laki ini. Kamu doa lagi lah. Uji lagi itu. Saya ngomong itu mukanya makin gak jelas. Makin gak enak gitu sudah. Kayak mencuri gitu. Ya sudahlah, saya juga gak ambil pusing itu. Habis dia nikah, saya juga gak tahu, gak diundang saudara ya. Sekitar 6 atau 7 bulan kemudian dia telepon saya malam-malam. Pak Nason, saya bisa konseling Pak. Ada masalah itu. Karena dia mau nangis itu. Oke nih, besok kita ketemu di gereja papamu ya. Saya besok kosong kok. Tapi tolong Pak Nasonio jangan kasih tau papa. Loh, ada apa? Tolong Pak jangan kasih tau papa. Loh, ada apa di sini? Akhirnya sudah besok ketemu di gereja papanya. Dia cerita yang barusan terjadi 2 hari kemudian. Apa sebelumnya? Jadi itu di kamar dia tidur, ya hanya tutup mata tapi belum tidur. Suaminya di sampingnya. Dan dia dengar pembicaraan suaminya dengan seseorang malam itu sudah lewat telepon. Ternyata suaminya itu telepon seorang dukun. Itu adalah guru spiritualnya laki-laki itu. Dulu pengakuan si laki-laki ini katanya sudah tobat dan putus. Ternyata masih nyambung. Dan semua pembicaraan itu si wanita ini dengar semua. Bos, aku minta jimat ya. Aku udah bosan sampai hari ini. Itu didengar. Sama satu lagi bos. Aku minta jimat supaya mertuaku bisa kuporot uangnya. Didengar. Si wanita tuh hanya nangis. Kenapa kok begini ya? Saya bilang makanya nih kan, sudah dari kemarin tak bilang kamu doa dulu kenapa? Saya bilang gitu. Ya, tapi bagaimana? Ya nggak ada istilah cerai. Saya bilang nggak ada istilah cerai. Saya nggak suka cerai. Kau mesti doa supaya suamimu bertobat. Hanya itu jalan satu-satunya. Habis sudah selesai dia cuma nangis saja ya sudahlah. Belakangan saya tahu rumah tangga itu anak hancur saudara berantakan. Kasihan nama baik papanya itu. Keluarga hamba Tuhan loh ini. Saya berharap di sini tidak ada. Amin saudara ya. Ya, kelihatan toh? Mana yang mengandalkan Tuhan, mana yang tidak kelihatan hasilnya. Gini Bapak Ibu ya, masa kan kita hidup yang hanya terbatas sampai 80 tahun kita hanya mengisi hari-hari kita dengan nangis. Mau sampai kapan kayak gitu? Mau sampai kapan? Pindah kerjaan enggak doa dulu, mau kawin enggak doa dulu, mau apapun enggak doa dulu. Terus mau sampai kapan kayak gitu? Makanya saudara mulai hari ini libatkan Tuhan dalam semua perencanaan. Yang setuju katakan amin. Supaya hidup kita tuh bagus Bapak Ibu indah. Semua menginginkan hidup yang indah. Makanya libatkan Tuhan dalam semua perencanaan. Itu yang pertama. Yang kedua, jangan bersungut-sungut. Jangan bersungut-sungut. Agar Kronos dan Kairos bisa kita terima dengan baik. Jangan bersungut-sungut. Ingat Bapak Ibu ya,
Tuhan itu sudah menetapkan bangsa Israel masuk tanah perjanjian tepat pada waktunya untuk semua bangsa Israel yang berangkat dari Mesir. Itu sudah dijanjikan. Tapi sayang, kairosnya mereka nggak dapat. Kenapa? Banyak sungut-sungutnya. Akhirnya ada banyak mereka yang mati di padang gurun. Mari buka Bilangan 14. Bilangan 14. Ayat 27 sampai 30. Bilangan 14 ayat 27 sampai 30. Berapa lama lagi umat yang jahat ini akan bersungut-sungut kepadaku? Segala sesuatu yang disungut-sungut orang Israel telah kudengar. Katakanlah kepada mereka, demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan, bahwasanya seperti yang kamu katakan di hadapanku, demikianlah akan kulakukan kepadamu. Di padang gurun ini bangkai-bangkaimu akan berhantaran, yakni semua orang di antara kamu yang dicatat, semua tanpa terkecuali yang berumur 20 tahun ke atas, karena kamu telah bersungut-sungut kepadaku. Perhatikan ayat 30. Bahwasanya kamu ini tidak akan masuk ke negeri yang dengan mengangkat sumpah telah kujanjikan akan kuberi kamu diami, kecuali Kaleb bin Yefun dan Yosua bin Nun. Udah jelas kairos Tuhan kan? Aku sudah siapkan tempat itu untukmu, aku sudah mengangkat sumpah. Tapi karena kau menggerutu, bangkai-bangkaimu akan berhantaran di padang gurun. Itu dia. Tuhan sudah tetapkan yang bagus rencananya untuk kita, saudara ya. Tapi kalau kau bersungut-sungut, nggak jadi itu. Contoh kasus, maaf. Saya sampai hari ini, bukan hari ini lah, saya pernah nangani saudara ya, ada 2 kasus, saya bantu doa lah. 2 orang, ibu-ibu, ya, sama-sama anak Tuhan, ngadapi kasus yang sama, yaitu perselingkuhan suaminya. Ya, suami mereka sama-sama selingkuh. Tapi yang luar biasa apa? Satu ibu ini nggak pernah mengeluh, dia doakan suaminya dengan sungguh-sungguh. Yang ini ngeluh tak juga. Dan saya bisa melihat hasilnya. Yang tidak bersungut-sungut malah terbeban doakan suaminya. Ini cepat selesai, gak sampai setahun suaminya bertobat, saudara. Yang ini sampai hari ini belum bertobat. Kita mbak Tuhan pun capek nangani. Betul? Mulai dari anaknya SD sampai kuliah coba. Tidak selesai juga itu. Tapi yang ini bertobat. Luar biasa, sampai suaminya itu Tuhan hajar saudara, akhirnya bertobat. Itu kenapa? Ada seorang istri berkata, Tuhan itu suamiku, aku mencintai dia, tobatkan dia Tuhan dalam nama Yesus. Bagus. Makanya kalau saya konseling masalah selingkuh, saya katakan, Bu, ibu yakin gak suamimu dijamah? Kalau dia berkata, saya yakin Pak, bagus, saya akan dukung dalam doa. Tapi kalau dia jawab, ya terserah Tuhan Pak, itu susah saudara, susah itu. Itu sudah tawar hati di sini, susah itu. Tapi kalau dia berkata, Pak, aku berdoa supaya suamiku dijamah Tuhan, itu bagus. Yang seperti ini Tuhan pasti akan jamah suaminya dan cepat selesai. Tapi yang berkata, ya terserah Tuhan lah, itu susah itu. Inilah yang panjang itu. Yang kasihan tuh saya sampai hari ini ada satu keluarga saudara ya. Maaf Bapak Ibu ya, kalau saya angkat kasus pelayanan, kita ada etika ya. Kita tidak boleh cerita nama. Tapi kasus bisa diangkat karena semua kasus ini bisa dialami oleh semua jemaat. Supaya jadi didikan bagi jemaat agar jangan tiru itu. Hiduplah sesuai dengan firman Tuhan. Yang mengerti katakan amin. Ya. Sampai hari ini gak selesai coba. Sampai saya bilang, Bu, kira-kira dengan cara apa supaya ibu bertobat dengan mulutmu itu? Saya bilang gitu. Kok mengeluh sampai kapan? Lihat suamimu itu loh. Memang dia sudah salah, tapi Tuhan ingin Tuhan pakai ibu. Tapi ibu sendiri pun juga mulutnya kayak gitu. Gimana itu? Susah kita saudara. Dengar Bapak Ibu ya. Kalau kita sering bersungut-sungut, kita akan berhadapan dengan hukuman Tuhan. Buka Yakobus 5. Yakobus 5. Kita banyak buka ayat pagi ini saudara ya nih pengajaran. Ayat 9. Tuhan lebih senang pada mereka yang bersyukur. Kalau bersungut-sungut jauh dari berkat Tuhan, maka malah akan berurusan dengan hukuman Tuhan. Yakobus 5 ayat 9. Saudara-saudara, janganlah kamu bersungut-sungut dan saling mempersalahkan supaya kamu jangan apa saudara? Dihukum. Sesungguhnya hakim telah berdiri di ambang pintu. Orang yang bersungut-sungut ingat, engkau akan berhadapan dengan hukuman Tuhan, bukan berkat Tuhan. Oleh karena itu jaga lidah kita. Yang setuju katakan amin. Itu yang kedua. Yang ketiga, yang terakhir, bagaimana supaya Kronos dan Kairos bisa kita terima dengan baik. Mari buka Matius 26.
ayat 41. Matius 26 ayat 41. Demikian firman Tuhan. Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Berjaga-jagalah dan berdoalah. Itu poin yang ketiga. Berjaga-jaga dan berdoa. Saudara, kita sering jauh dari rencana Tuhan yang indah Kairos itu karena kita jatuh di dalam pencobaan. Pencobaan itu bersumber dari dua Bapak Ibu ya. Dari iblis dan keinginan kita sendiri. Nah, makanya untuk bisa mengalahkan itu berjaga-jaga dan berdoalah. Roh itu penurut, daging itu lemah. Makanya saudara, kalau saudara rajin berdoa, dekat dengan Tuhan, akan kau alami bagaimana tuntunan Tuhan. Engkau bisa kuat kendalikan dirimu, ditambah lagi engkau bisa mengerti gerakan Roh Kudus. Ini penting. Karena Roh Kudus itu bergerak sesekali Bapak Ibu ya. Saudara tangkap itu momen, engkau akan mengalami mujizat Tuhan, itu pasti. Itu gerakan Roh Kudus. Contoh-contoh itu. Saya nggak tahu pernah sharing sini apa tidak. Saya sama istri saya pernah waktu satu malam hari Sabtu itu kami doa sebelum tidur. Yang mimpin doa istri saya. Waktu dia doa, saya dapat pernyataan Tuhan. Urapi rumahmu. Kami tinggal di Kebraun, saudara. Habis sudah selesai, dia tidur, saya urapi rumah. Saya juga enggak ngerti ada apa. Tapi saya tahu itu dari Tuhan. Kalau saudara banyak doa pasti bisa ngerti itu. Saya urapi rumah, udah selesai, saya tidur. Nah besok hari Minggunya kami pelayanan 3 kali. Pagi, siang, sore. Jadi seharian itu enggak pulang ke rumah, tanggung. Jadi sampai rumah malam hari Bapak Ibu. Jam 7, jam 8 lah. Begitu sampai rumah, buka pintu rumah. Ruang tamu kami lantainya penuh kecoak, saudara. Itu ratusan kecoak di situ. Kalau 1-2 ekor masih ngerti lah, mungkin dari kamar mandi. Itu ratusan. Waktu disapu itu 1 serok lebih, saudara. Dari mana itu kecoak? Coba. Tapi yang luar biasa apa? Semua sudah mati. Kalau bukan yang Tuhan matikan itu siapa lagi? Saya tahu itu santet, saudara. Karena saya di bagian konseling pelepasan. Bayangkan kalau saya tidak tangkap momen kemarin untuk ngurapi rumah. Jadi apa rumah kami? Itu santet, saudara. Kasus begini banyak kami dapati, saudara, karena kuasa gelap itu sering bekerja seperti itu. Tapi kalau kita tangkap itu momen berjaga-jaga berdoa, apapun yang iblis lakukan tidak akan bisa menjamah kita anak Tuhan. Amin. Iya. Makanya saudara, jangan anggap enteng masalah doa. Engkau berdoa sama dengan engkau menyelamatkan dirimu sendiri. Yang setuju katakan amin. Kesaksian terakhir, ini temannya abang saya, pendoa di gereja Jakarta, seorang ibu. Jadi gini, dia lagi masak. Dia masak memuji Tuhan. Ya. Nah waktu masak itu tiba-tiba Roh Kudus bergerakkan dia untuk doa. Akhirnya dia masuk kamar, dia doa. Dihentikan masaknya, masuk kamar doa. Nah cuma tidak ngerti mau doa apa. Akhirnya dia doa yang dia ngerti sajalah. Dia doakan keluarganya segala macam. Udah selesai doa, dia kembali masuk ke dapur, masak lagi. 2 jam kemudian, anaknya dari Amerika perempuan telepon. Ma, aku kecelakaan. Kaget mamanya. Terus kamu gimana nak? Gimana nak? Nggak apa-apa ma, lecet pun tidak, tapi mobil hancur total di jalan tol. Mamanya senang. Aduh, itu kapan? 2 jam lalu ma. Berarti pas mamanya lagi doa. Itulah. Lihat saudara ya, Tuhan tuh pakai kita untuk penyalur berkat bagi orang lain loh. 1 orang percaya si rumah akan diselamatkan. Doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Jadi makanya Bapak Ibu, kalau nanti satu saat kau digerakkan Tuhan malam-malam doa, bangunlah dan doa. Amin. Karena kalau kau tangkap itu momen, mujizat pasti akan terjadi. Tepuk tangan bagi Tuhan. Jadi Bapak Ibu dikasih Tuhan, pengajaran pada pagi hari ini mengingat kita supaya pergunakanlah waktu dengan sebaik-baiknya. Amin ya. Libatkan Tuhan dalam semua perencanaan. Yang kedua, jangan bersungut-sungut. Yang ketiga tadi apa Bapak Ibu? Yang ketiga? Ya, tetap berjaga dan berdoa. Ayat terakhir, mari buka Amsal 10, Amsal 90. Amsal 90. Maaf, Mazmur 90. Mazmur 90. Ayat yang ke-12. Mazmur 90 ayat 12. Demikian firman Tuhan saya bacakan.
Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, sehingga kami beroleh hati yang bijaksana. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, sehingga kami beroleh hati yang bijaksana. Kita perhatikan waktu-waktu hidup kita, gunakan sebaik-baiknya, maka kita akan menjadi orang yang bijaksana di bumi dan diberkati Tuhan untuk selama kita hidup di bumi maupun juga di sorga. Kita tundukkan kepala. Dengan sikap doa masing-masing datang pada Tuhan. Saya undang rekan hamba Tuhan tim musik, worship leader sehingga bisa ambil tempat. Jemaat tundukkan kepala dan tutup mata. Biarlah keyboard mengiringi lembut saat teduh kita sejenak. Pada waktu saudara tundukkan kepala dan tutup mata, di situ hanya Engkau dan Tuhan yang ada. Tidak ada orang lain di sana. Disitulah kita harus jujur di hadapan Tuhan. Sudahkah kita gunakan waktu yang 24 jam setiap harinya itu dengan baik? Ataukah kita sia-siakan waktu-waktu itu terbuang? Ingat Bapak Ibu, hidup kita ini hanya terjadi sekali saja. Selama masih ada kesempatan. Hari ini ya hari ini, besok tidak akan terjadi lagi hari ini. Oleh karena itu tiap detik usia kita gunakanlah sebaik-baiknya. Supaya nanti waktu di masa tua kita bisa menuai kebahagiaan. Untuk apa kita hidup ini dengan cara nangis? Nangis karena kita tidak gunakan waktu sebaik-baiknya. Mau sampai kapan? Mau sampai kapan? Mulai hari ini saudara, agar hidupmu diberkati Tuhan, agar hari-harimu bisa mengalami kuasa ilahi yang nyata. Engkau mengalami kairosnya Tuhan. Libatkan Tuhan dalam semua perencanaan. Mulai hari ini hindari semua keluh kesah gerutuan itu. Belajarlah bersyukur karena Tuhan senang dengan orang yang bersyukur. Mulai hari ini berjaga-jaga dan berdoalah. Supaya engkau kuat. Karena roh itu penurut, daging itu lemah. Kalau engkau rajin berdoa Bapak Ibu, engkau akan bisa mengalami gerakan Roh Kudus yang hanya terjadi sekali saja. Engkau tangkap itu momen, engkau akan bahagia melihat mujizat Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur untuk firman Tuhan. Nasihat Tuhan yang singkat, sederhana pada pagi hari ini. Biarlah Tuhan ke depan kami akan perhatikan waktu demi waktu yang Tuhan berikan pada kami. Agar tidak ada terbuang sia-sia Tuhan. Biarlah semua waktu itu kami pakai untuk memuliakan Tuhan. Kehidupan kami, keluarga kami, pelayanan kami. Biarlah kami gunakan sebaik-baiknya untuk kemuliaan Tuhan. Terima kasih Bapak. Hamba sudah sampaikan apa yang Tuhan mau dan hamba sangat-sangat terbatas. Hamba sangat terbatas. Hamba serahkan kembali kepada Engkau Allah Roh Kudus yang tidak terbatas. Teruskan firman-Mu. Sempurnakan penyampaiannya. Materaikan kebenaran firman-Mu ya Tuhan dan berkati kami semua. Di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Tepuk tangan bagi Tuhan. Atas nama Ibu Gembala dan sidang jemaat, Logos mengucapkan terima kasih kepada Bapak Nason Patedungan. Tuhan memberkati Pak dengan Ibu yang sudah melayani kita semua. Baik, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita akan berikan persembahan untuk Tuhan. Hatiku tenang berada dekatmu, Kaulah jawaban hidupku. Amin. Hatiku tenang berada dekatmu, Kau yang pelihara hidupku. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Amin. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku.
Amin. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih. Mari kita sama-sama bangkit berdiri. Haleluya Tuhan. Tuhan itu baik. Mari sama-sama katakan, pertolonganmu begitu ajaib. Selanjutnya saya mengundang Bapak Pendeta Nason. Bekerja, pertolonganmu begitu ajaib. Kau memberikan harimu. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu, oh Tuhan. Terima kasih untuk ibadah yang Tuhan sudah berkati pada pagi hari ini. Sebelum kami meninggalkan tempat ini, kami mau berdoa syafaat Tuhan. Kami berdoa untuk Bapak Budianto, hamba-Mu yang baru kemarin menjalani operasi. Tuhan, kami serahkan Pak Budianto dalam tangan Tuhan. Kami mengerti dokter adalah perpanjangan tangan Tuhan, tapi mereka terbatas. Kuasa Roh Kuduslah yang tidak terbatas. Itu akan menyembuhkan, memulihkan total kesehatan Pak Budianto dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Terima kasih Bapak. Kami serahkan hamba-Mu dalam tangan Tuhan. Engkau bekerja memulihkan total dalam nama Yesus. Kami juga berdoa untuk anak Sansan yang berulang tahun ke-17. Kami mengucap syukur usianya bertambah, kedewasaan juga bertambah. Sertai Tuhan anak Sansan Tuhan, supaya dia sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan. Biarlah di masa mudanya sungguh-sungguh dekat dengan Tuhan. Dan dia akan dipakai Tuhan dengan luar biasa dalam nama Yesus. Berkati pergaulannya Tuhan, biarlah semua apapun pergaulan yang buruk dijauhkan daripadanya. Dan dia boleh menjadi anak Tuhan yang dewasa dalam nama Yesus. Berkati studinya, berkati apapun yang Tuhan rencanakan dalam kehidupannya, boleh nyata terjadi dalam kehidupannya Sansan Tuhan dalam nama Yesus. Terima kasih Bapak. Kami juga berdoa untuk keluarga yang pagi ini membagikan berkat bagi segenap jemaat. Tuhan, berkati keluarga ini, karena dia sudah menabur untuk pekerjaan Tuhan. Berkati berlipat kali ganda dalam nama Yesus. Terima kasih Bapak, dan semua jemaat yang terima berkat juga diberkati lebih lagi, ada sukacita di gereja ini Tuhan dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. Sempurnakan pujian, sempurnakan penyembahan. Kuasa urapan hadirat-Mu boleh kami rasakan pada pagi siang hari ini. Sempurnakan semua doa-doa yang sudah kami naikkan. Kuduskan persembahan yang sudah kami berikan dan meteraikan firman yang sudah kami dengar. Sehingga seluruh ibadah kami pada pagi siang hari ini boleh naik ke tahta-Mu yang kudus, menjadi persembahan yang harum, menyenangkan hati Tuhan. Kalau sebentar kami akan kembali ke tempat masing-masing, mungkin melanjutkan tugas dan aktivitas kami selanjutnya. Tuhan, kami butuh berkat-Mu. Oleh karena itu kami membuka kedua tangan kami. Kami mengangkat hati dan wajah kami ke tahta-Mu, dan kami percaya berkat yang kami terima pada hari ini adalah berkat dari Allahnya Abraham, Ishak dan Yakub, yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Melalui kuat kuasa persekutuan dengan Roh-Mu yang kudus Tuhan, itu yang selalu membimbing, mengarahkan, menuntun, mengubahkan, menyempurnakan iman, pengharapan dan kasih kami kepada-Mu ya Allah. Dan kekuatan-Mu yang dahsyat itu memberkati kami mulai hari ini bahkan sampai selama-lamanya di dalam nama Yesus. Semua yang percaya diberkati Tuhan berkata amin. Tepuk tangan bagi Tuhan, Tuhan berkati.